akan kami muat dalam pembelaan. Jadi baik nanti disampaikan oleh Pak Bensin secara pribadi maupun kami sebagai penasihat hukum. Jadi nanti bagaimana merespon tuntutan ini akan kami sampaikan secara utuh, secara lengkap nanti dalam pembelaan kami. Kira-kira itu. Poin utamanya apa aja Bang terkait pernyataan BPS ini Bang? Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi sudah tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan termasuk pengumuman yang kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dari sisi kami sebagai penasihat hukum, juga dari sisi pasangan. Karena memang ada bagian-bagian tadi yang tidak lengkap disajikan secara utuh dari fakta persidangan yang sebenarnya sudah diungkapkan dalam sejak persidangan pertama, terutama di agenda acara pembuktian ya, keterangan saksi maupun bukti. Pak, terkait perintah penembakan itu kan juga menjadi salah satu unsur rencananya, apakah nanti juga polisi berjalan Ya pasti ada berencana. Apakah benar unsur berencana itu terbukti, nanti kami akan sampaikan juga dari sisi tanggapan kami dari sisi penasihat hukum. ini apakah 30 lembaran bukti kemarin? Sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena secara prinsip kan penuntut umum sudah menyampaikan beberapa bukti termasuk keterangan saksi-saksi yang sangat berkaitan karena kaitannya pada tempat kejadian perkara tersebut. Nah itu juga ada keterangan-keterangan yang sebenarnya relevan untuk pembelaan kami. Nanti kami sampaikan lah secara lengkap di dalam pembelaan kami. Kalau tanggapan soalnya kemarin adanya perselingkuhan bukan saja. Justru itu saya pikir itu juga satu hal yang agak janggal juga kami, karena di persidangan yang lalu disampaikan soal motif, tapi hari ini kemudian tiba-tiba motif tidak disampaikan. Apakah artinya di dalam surat dakwaan yang sedemikian tebal itu termuat di dalam tetapi tidak dibacakan karena menghindari persepsi publik atau bagaimana? Saya pikir sekali lagi dari sisi kami mengharapkan bahwa persidangan ini terbuka, dijalankan secara objektif sesuai dengan fakta yang ada di persidangan. Dan apa yang disampaikan kemarin juga dalam persidangan yang lalu sebenarnya soal perselingkuhan itu fakta dan bukti yang disajikan di persidangan tidak ada yang bicara soal perselingkuhan, bicaranya soal kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di individu tersebut. Tapi tiba-tiba jaksa mengambil kesimpulan soal perselingkuhan. Saya kira itu cukup serius ya, kaitan dengan surat validitas atau akurasi surat tuntutan. Nanti kita tanggapan lebih lengkap saya pikir nanti kami ajukan di dalam pledoi dan pembelaan kami. Mama tadi mengatakan ada fakta yang tidak lengkap. Apakah ini terkait dengan bukti pelecehan yang ada di Magelang atau di Yang saya maksud tidak lengkap adalah tidak lengkap disajikan di dalam surat tuntutan, terutama kaitannya dengan persidangan yang lalu saya menyampaikan soal motif tersebut. Nah, motif itu kan harus diungkap sebenarnya. Ya pada persidangan yang lalu jaksa sendiri yang membawa hasil laporan apsifor dan ahli Ibu Reni sebagai ketua apsifor yang sudah melakukan asesmen dengan 12 orang timnya. Itu kan bukti dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan terkait motif. Itu yang paling terutama, dan hasil laporan juga keterangan ahli menyampaikan kredibilitas soal keterangan di tanggal 7 yang berkaitan dengan kekerasan seksual itu, tapi tiba-tiba itu disampaikan oleh jaksa sendiri, padahal itu disajikan oleh jaksa penuntut umum. Saya kira itu nanti harus kita ungkapkan secara utuh pada pembelaan kami. Dan nanti tentu masih ada setelah pembelaan kan yang berwenang untuk menentukan dan melakukan penilaian final soal perkara ini tentu adalah majelis hakim. Juga kami berharap nanti majelis bisa